Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Safira Tomlong, NIM 201903400007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perawatan saluran akar. Yang pertama, siapkan bahan dan alat untuk perawatan saluran akar. Untuk selanjutnya, saya langsung ke tahap ekstirpasi pulpa. Ekstirpasi pulpa adalah pengambilan jaringan pulpa dengan menggunakan bird brooch dari ukuran kecil hingga besar atau disesuaikan dengan ukuran saluran akar. Caranya, bird brooch dimasukkan ke saluran akar, kemudian diputar seperempat lingkaran lalu ditarik. Ketika menarik keluar bird brooch, jangan disentuhkan ke dinding lateral saluran akarnya, karena duri pada bird brooch dapat tersangkut pada dinding lateral salurannya. Setelah itu dilakukan irigasi dengan jarum irigasi yang isinya NaOCl di setiap pergantian ukuran bird brooch. Keringkan saluran akar dengan paper point. Paper point itu adalah kertas hisap atau kertas serap untuk mengeringkan cairan irigasi yang berbentuk jarum dan ukuran sama dengan K-file. Selanjutnya, pengukuran panjang kerja ditentukan dengan metode observasi langsung, yaitu dengan rumus panjang kerja sama dengan panjang gigi dikurangi 1 mm dengan menggunakan sliding caliper. Selanjutnya, dibuat tabel kerja sesuai dengan metode preparasi yang akan dilakukan. Yang akan digunakan adalah metode preparasi step back. Pada metode preparasi step back, preparasi diawali dengan penentuan IAF atau Initial Apical File, yaitu file dengan ukuran yang paling sesuai yang bisa masuk sesuai panjang kerja. Setelah ditemukan IAF, maka akan dilanjutkan preparasi sepertiga apikal. Di setiap pergantian file akan dilakukan rekapitulasi dengan file ukuran sebelumnya dan dilakukan irigasi. IAF sudah ditemukan, yaitu file ukuran 25. Selanjutnya, penentuan MAF atau Master Apical File. Nah, ini minimal naik 2-3 nomor file dari IAF serta telah mencapai talkback. Ditandai dengan tidak adanya debris pada older file.
Setelah mencoba dengan file ukuran 30, 35, 40, dan 45, MAF telah ditentukan, yaitu file ukuran 45. Setelah mendapatkan MAF, dilanjutkan dengan preparasi badan saluran akar, di mana setiap kenaikan file, panjang kerja dikurangi 1 mm untuk mendapatkan bentuk seperti corong. Kemudian lakukan rekapitulasi dengan file MAF dan irigasi setiap pergantian filenya. File yang digunakan yaitu file ukuran 50, 55, 60, 70, dan 80. Setelah itu lakukan finishing dengan menggunakan page stamp file atau H file sesuai dengan nomor MAF dan panjang kerja MAF. Ini adalah hasil setelah dilakukan finishing. Dilanjut pemberian bahan dressing pada saluran akar. Bahan dressing itu ada dua jenis. Yang pertama adalah liquid, contohnya ada Cresopen, Eugenol, Iodium, dan CHKM atau Chlorophenol Camphor Menthol. Ini untuk yang Eugenol. Yang kedua yaitu jenis pasta, contohnya adalah Ultra Cal XS dan non-setting kalsium hidroksida atau CaOH2. Kalsium hidroksida ini berupa bubuk, kemudian untuk pelarutnya yaitu gliserin. Gliserin itu berbentuk seperti minyak agak kental. Cara pengaplikasiannya kalsium hidroksida yaitu campur non-setting CaOH2 dengan gliserin dengan perbandingan 1:1 scoop pada gelas plate. Kemudian diaduk menggunakan stainless steel hingga homogen atau konsistensinya pasta. Setelah konsistensinya pasta, aplikasikan bahan dressing tersebut dengan menggunakan lentulo. Lentulo yang digunakan lebih pendek dari panjang kerja, kurang lebih 2 mm untuk menghindari lentulo patah. Untuk yang eugenol, pengaplikasiannya diberi ke kapas, kemudian kapas diperas, dimasukkan pada saluran akar dengan menggunakan pinset dan ditinggalkan pada saluran akar agar uapnya keluar.
Kemudian setelah diberi bahan dressing, lalu ditutup dengan tumpatan sementara yang diaplikasikan dengan plastik instrumen. Contohnya yaitu kavit. Kavit ini settingnya 1-2 jam baru bisa dibuat mengunyah. Kemudian kunjungan selanjutnya. Yang pertama dilakukan pembukaan tumpatan sementara dan pembersihan bahan dressing dengan larutan irigasi dan dikeringkan dengan paper point hingga kering saluran akarnya. Selanjutnya penentuan MAC atau Master Apical Cone. Caranya ambil guta perca seukuran MAF, kemudian dimasukkan ke saluran akar hingga mentok dan dirasakan ada tukbek atau tidak. Jika tidak ada tukbek, guta perca dipotong di bagian ujung yang mengkerucut hingga ada tukbek, kemudian guta perca ditarik keluar dari saluran akar. MAC diukur dengan endoblok. Selanjutnya dilakukan uji bakteri dengan menggunakan perihidrol atau H2O2. Caranya, letakkan paper point sesuai ukuran MAC atau Master Apical Cone pada saluran akar yang telah dikeringkan selama 30 detik. Lalu paper point dimasukkan pada larutan perhidrol dan dilihat apabila masih ada gelembung, maka saluran akar masih ada bakteri
dan bisa dilakukan dressing ulang. Apabila sudah tidak ada gelembung, maka sudah tidak ada bakteri dan dapat dilanjutkan dengan obturasi. Selanjutnya, pengaplikasian sealer obturasi. Dilakukan manipulasi di glass plate dengan spatula stainless dan diaplikasikan di saluran akar dengan lentulo yang sesuai ukuran MAC dan menggunakan rubber stop sesuai panjang kerjanya. Setelah pengadukan sealer selesai, aplikasikan sealer ke dalam saluran akar dengan lentulo. Setelah itu, MAC dibaluri tipis dengan sealer sebelum diaplikasikan dalam saluran akar. Lalu, dilakukan kondensasi lateral menggunakan finger spreader. Dilanjutkan dengan penambahan guta perca aksesoris dengan ukuran yang lebih kecil dari MAC. Kemudian dikondensasi lagi dengan finger spreader. Dilakukan seterusnya hingga saluran akar penuh dan finger spreader tidak bisa dimasukkan lagi dalam saluran akar. Setiap memasukkan guta perca, selalu dilakukan kondensasi lateral. Selanjutnya, pemotongan guta perca hingga batas 2 mm ke arah apikal dari orifice dengan
heat carrier plugger yang dipanaskan pada lampu spiritus. Setelah itu manipulasi SIK tipe lining dan pengaplikasiannya pada orifice. Ditunggu hingga setting. Setelah diaplikasikan SIK tipe lining, dilakukan pengaplikasian tumpatan sementara dengan menggunakan kavit. Kurang lebih hasilnya seperti ini.